Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa saja itu? Yaitu ada 3M: mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, anak-anak masih ingat kemarin belajar apa saja? Ya, kemarin anak-anak ibu beri tugas untuk membuat puisi. Nah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang puisi. Nah, masih ingat puisi itu apa? Puisi adalah karya sastra hasil dari ungkapan perasaan seseorang. Nah, puisi-puisi yang sekarang kita temui termasuk dalam puisi modern. Nah, puisi modern ini ciri-cirinya apa? Puisi modern ini tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu. Penulis puisi bebas untuk mengekspresikan perasaan ke dalam tulisan-tulisan dengan bahasa yang indah. Jadi kalau puisi itu biasanya dengan bahasa-bahasa atau pemilihan kata yang indah. Kemudian di pembelajaran sebelumnya anak-anak telah menonton video tentang keindahan Pulau Komodo. Ada 2 video yang Bu Guru kirimkan ke grup. Kemudian anak-anak juga telah mencoba untuk membuat puisi tentang keindahan Pulau Komodo. Komodo itu apa sih sebenarnya? Komodo merupakan kadal purba, satu-satunya kadal purba yang masih ada sampai sekarang. Komodo hanya ada di Indonesia. Pulau Komodo merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Anak-anak bangga atau tidak karena memiliki salah satu keajaiban dunia? Tentu kita harus bangga, dan juga kita harus berusaha untuk melestarikan agar komodo-komodo ini jangan sampai punah. Kalau komodo ini punah, sudah tidak ada lagi hewan purba yang tersisa di dunia. Nah, ini kemudian kalian juga telah berlatih membuat puisi tentang keindahan Pulau Komodo. Nanti kita akan praktek ya. Dalam membaca sebuah puisi, kita tidak bisa sembarangan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apa saja itu hal-hal yang perlu kita perhatikan? Yang pertama yaitu lafal, kemudian intonasi, dan yang ketiga ekspresi. Lafal itu apa sih? Nah, lafal ini adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Ada A, I, U, E, O. Itu pengucapannya harus jelas supaya pendengar tidak salah menangkap makna dari puisi yang kita bacakan. Kemudian intonasi ini apa ya? Intonasi ini adalah naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Intonasi ini akan menentukan perasaan pendengar terhadap puisi dan memberikan keindahan pada puisi. Jadi nadanya tidak datar. Kalau nadanya datar terus orang akan bosan mendengarkan, tapi kalau nadanya naik turun, orang akan menikmati puisi yang kita bacakan. Kemudian yang ketiga, ekspresi. Apa sih ekspresi ini? Ekspresi adalah mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait-bait tertentu. Jika puisi itu menceritakan tentang kesedihan, maka ekspresinya juga harus sedih. Kemudian sebaliknya, jika puisi tersebut menceritakan rasa sukacita, maka ekspresi wajah kita harus dibuat bahagia. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang diceritakan dalam puisi tersebut. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh puisi tentang Pulau Komodo yang membuat ada Bu Restu. Judulnya Komodo Kadal Purba oleh Restu Wahyuni. Komodo, kau si kadal raksasa,
Kau begitu memesona, salah satu keajaiban dunia. Kau begitu membuatku bangga menjadi orang Indonesia. Kabarnya kau peninggalan masa purba. Kau gagah perkasa, kau tangguh pemangsa. Kini kau begitu langka. Namun harus aku akui, manusia semakin keji. Banyak komodo mati karena ulah orang-orang tak punya hati. Dari puisi tersebut, coba kita jelaskan satu-satu ya, dari lafal, intonasi, dan apa tadi? Ekspresi. Lafalnya tadi sudah jelas atau belum menurut anak-anak? Lafal tadi apa? Masih ingat atau tidak? Lafal adalah kejelasan dalam pengucapan kata dan huruf. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Kemudian untuk intonasi. Intonasi ini harus naik turun nih. Di awal-awal puisi tadi itu intonasinya naik karena mengungkapkan kebanggaan kita memiliki Pulau Komodo menjadi salah satu bagian dari Indonesia. Dan Pulau Komodo ini satu-satunya tempat di mana komodo bisa hidup. Di tempat lain tidak ada. Ini ini menggambarkan suatu kebanggaan. Jadi kita naik intonasinya. Kemudian sampai ke bait kedua itu intonasinya masih naik. Kemudian sampai di bait kedua yang baris terakhir, kini kau begitu langka, itu intonasinya mulai turun. Kemudian naik, nanti di paragraf ketiga mulai naik lagi. Kalau ini bukan mengekspresikan kebanggaan, tetapi mengekspresikan kemarahan, kekecewaan. Namun harus aku akui, manusia semakin keji. Manusia semakin keji mengekspresikan kekecewaan kepada manusia-manusia yang tidak punya hati. Kenapa tidak punya hati? Komodo diburu dan dimanfaatkan kulitnya untuk kepentingan pribadi, tidak mementingkan kepentingan bersama, tidak mementingkan kelestarian dari hewan komodo itu sendiri. Nah, itu tadi. Kemudian untuk ekspresinya ini kira-kira ekspresi senang atau sedih ya. Kalau di awal-awal tadi itu mengungkapkan kebanggaan, maka ekspresi kita adalah senang, bahagia. Namun di di bait yang terakhir itu mengekspresikan kekecewaan. Maka di bait yang terakhir ini ekspresinya mulai sendu, mulai sedih, kecewa, seperti itu. Itu tadi salah satu contoh pembacaan puisi tentang Pulau Komodo. Nah, terus sekarang kita akan belajar tentang kata-kata yang sulit dipahami. Kira-kira ada kata-kata apa saja yang sulit dipahami di sini? Ayo kita bahas bersama-sama. Kata-kata sukar. Dari puisi tersebut, adakah kata-kata sukar yang belum kamu ketahui maknanya? Di sini Bu Restu menuliskan beberapa kata yang mungkin belum anak-anak tahu artinya. Ada memesona, purba, perkasa, tangguh, langka, dan keji. Kemudian di bagian samping ini ada pilihan-pilihan jawabannya. Yang pertama ini memesona. Memesona itu artinya apa sih? Ya, benar sekali, memesona artinya menarik perhatian. Pulau Komodo sangat menarik perhatian ya, karena satu-satunya di dunia ini dan ada di Indonesia. Kemudian purba. Kalau purba ini artinya apa? Zaman dahulu. Benar sekali, purba itu artinya zaman dahulu kala, jutaan tahun yang lalu. Jadi komodo ini umurnya sudah sangat tua. Komodo ini umurnya sudah sangat tua, dan apabila tidak kita lestarikan, komodo tidak akan bisa bertahan hidup lagi, dan akhirnya nanti punah seperti dinosaurus yang akhirnya punah, dan kita tidak bisa melihat lagi bentuk asli dari dinosaurus seperti itu. Kemudian perkasa. Perkasa ini artinya apa sih? Perkasa
ini artinya kuat dan tangguh. Kuat dan tangguh. Kemudian kalau tangguh ini artinya sulit dikalahkan. Komodo tadi kan memangsa ya, untuk makan dia itu memangsa. Misalnya memangsa kambing. Dan biasanya komodo yang menang, kambingnya terkalahkan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa komodo tangguh, artinya komodo itu sulit dikalahkan. Dia adalah seekor pemangsa. Kemudian selanjutnya langka. Langka itu artinya apa? Jarang ditemukan. Benar sekali. Kenapa jarang ditemukan? Nah, komodo ini hanya ada di Pulau Komodo, tidak ada di tempat lain. Dan jumlahnya juga sudah terbatas sekarang. Kemudian yang terakhir, keji. Perbuatan keji artinya perbuatan yang hina atau tidak sopan. Apabila para manusia ini memanfaatkan komodo untuk kepentingan dia sendiri, itu termasuk perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak sopan. Seperti itu. Itu tadi kata-kata sukar yang ada di dalam puisi yang kita baca barusan. Kemudian Bu Guru ada tugas untuk kalian. Ya, tugasnya ya. Nah, mari kita berlatih. Sekarang cobalah untuk berlatih membaca puisi dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Puisi apa yang dibaca? Yaitu puisi yang sudah kalian buat tentang Pulau Komodo. Nah, itu saja tugasnya. Nanti setelah kalian berlatih, silahkan di video nanti dikirimkan ke Bu Restu. Jangan lupa memakai seragam merah putih supaya terlihat rapi, karena anak sekolah harus rapi meskipun kita sekolahnya dari rumah. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Apabila anak-anak kurang jelas dengan tugasnya, anak-anak bisa bertanya ke Bu Guru melalui orang tua kalian. Nah, kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Besok akan kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, dan Bu Restu akan mengajak kalian membuat prakarya. Tapi prakaryanya apa? Nanti tunggu dulu ya. Akan Bu Guru beritahukan setelah ini. Besok akan Bu Guru infokan lagi. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Apa saja tadi? 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.